Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, rekan muda Indonesia dan rekan-rekan mahasiswa semuanya. Berikut untuk mata kuliah analisis dan perancangan sistem informasi. Kali ini akan memberikan pemahaman secara umum berkaitan dengan bab pengujian dan pemeliharaan sistem. Ayo kita kaji bersama-sama, tetap semangat. Pengujian sistem ini merupakan proses yang lebih rinci dan menyeluruh dibandingkan dengan verifikasi sistem. Dalam tahap ini, setiap aspek sistem diuji secara mendalam untuk memastikan bahwa semua komponen bekerja sesuai dengan spesifikasi yang telah ditetapkan. Pengujian ini mencakup berbagai aspek seperti fungsionalitas, keamanan, kinerja, dan kompatibilitas. Saya ulang, dan kompatibilitas sistem dengan perangkat atau lingkungan operasionalnya. Dengan pengujian yang ketat, potensi kesalahan atau kelemahan dalam sistem itu sendiri dapat diidentifikasi begitu lebih awal sebelum sistem digunakan secara luas. Salah satu tujuan utama pengujian sistem adalah memastikan bahwa setiap komponen beroperasi sebagaimana mestinya. Setiap bagian dari sistem, baik perangkat keras maupun perangkat lunak, harus menjalani serangkaian uji coba untuk menilai kinerjanya. Jika terdapat kesalahan atau kegagalan dalam pengoperasionan komponen, maka langkah-langkah perbaikan dapat segera diambil. Proses ini membantu meningkatkan keandalan sistem dan mengurangi risiko gangguan yang dapat mempengaruhi pengguna. Selain memastikan keandalan komponen, pengujian sistem juga bertujuan untuk menilai kesesuaian sistem dengan persyaratan lokal tertentu. Setiap wilayah atau negara mungkin memiliki regulasi dan standar yang berbeda terkait dengan penggunaan sistem tertentu. Oleh karena itu, pengujian yang dilakukan untuk memastikan bahwa sistem dapat memenuhi aturan yang berlaku, baik dari segi teknis maupun hukum. Jika terdapat ketidaksesuaian, maka sistem harus disesuaikan agar dapat beroperasi secara legal dan efektif di lingkungan yang ditargetkan. Pengujian sistem juga berperan penting dalam meningkatkan pengalaman pengguna dengan memastikan bahwa sistem berjalan tanpa hambatan dan sesuai dengan ekspektasi. Pengguna dapat mengoperasikan gitu ya sistem dengan lebih mudah dan efisien. Pengujian yang baik dapat mengurangi kemungkinan kesalahan teknis yang dapat mengganggu aktivitas pengguna. Oleh karena itu, perusahaan atau pengembang sistem seringkali menginvestasikan waktu dan sumber daya yang besar dalam tahap ini untuk memastikan kualitas sistem yang optimal. Secara keseluruhan, pengujian sistem merupakan langkah yang sangat krusial dalam pengembangan teknologi. Dengan melakukan pengujian yang menyeluruh, risiko kesalahan dapat diminimalkan, keandalan sistem dapat ditingkatkan, dan kepatuhan terhadap regulasi dapat dipastikan. Selain itu, pengujian yang baik juga berkontribusi pada kenyamanan dan kepuasan pengguna. Karena itu, proses ini harus dilakukan dengan cermat,
sistematis sebelum sistem benar-benar diimplementasikan. Pada slide berikut ini kita akan bahas berkaitan dengan langkah-langkah pengujian sistem. Agar sistem dapat berfungsi secara optimal, pengujian harus dilakukan secara menyeluruh. Berikut ini ada langkah-langkah pengujian yang dapat diikuti dan juga saya jelaskan sekalian ya. Yang pertama adalah mengembangkan seperangkat kriteria pengujian. Jadi sebelum melakukan pengujian perlu ditetapkan kriteria yang akan digunakan sebagai acuan dalam menilai keberhasilan sistem. Nah, kriteria ini mencakup aspek fungsional, keandalan, keamanan, kompatibilitas, serta efisiensi sistem. Serta kriteria yang jelas membantu dalam mengukur apakah sistem telah memenuhi standar yang diharapkan. Langkah yang kedua adalah memeriksa kode non-standar. Kode yang tidak mengikuti standar pemrograman atau desain yang telah ditentukan begitu perlu diperiksa secara menyeluruh. Pemeriksaan ini bertujuan untuk memastikan bahwa logika kode benar dan tidak ada potensi kesalahan yang dapat menyebabkan kegagalan sistem. Yang ketiga, menerapkan pengujian non-operasional. Pengujian ini bertujuan untuk menilai ketahanan sistem terhadap berbagai kondisi fisik yang mungkin terjadi dalam penggunaannya. Misalnya dalam perangkat keras, pengujian ini dapat mencakup uji ketahanan terhadap goncangan, suhu ekstrim, kelembaban, atau tekanan-tekanan fisik yang lain. Langkah yang keempat adalah menerapkan pengujian fungsional. Dilakukan untuk memastikan bahwa sistem dapat menjalankan tugasnya sesuai dengan spesifikasi yang telah ditentukan. Setiap fitur diuji untuk menilai apakah bekerja dengan benar dan memenuhi kebutuhan pengguna. Langkah yang kelima adalah menerapkan penilaian kualitatif. Selain aspek teknis, sistem juga dinilai dari segi kualitas penggunanya. Penilaian ini mencakup pengalaman pengguna, kemudahan penggunaan, tampilan antarmuka, serta kepuasan pengguna terhadap kinerja dari sistem itu sendiri. Yang keenam adalah melakukan pengujian dalam berbagai kondisi. Ya. Pengujian ini dilakukan dalam dua kondisi utama ya, yaitu lingkungan laboratorium dan kondisi nyata. Misalnya ya. Dalam lingkungan laboratorium, pengujian ini dilakukan dalam situasi yang terkontrol untuk mengidentifikasi kesalahan dengan lebih mudah. Sementara itu, pengujian dalam kondisi nyata memungkinkan tim pengembang untuk menilai bagaimana sistem beroperasi dalam situasi yang lebih kompleks dan dinamis. Selanjutnya, langkah pengujian sistem yaitu melakukan pengujian jangka panjang. Ya. Tujuan ini adalah untuk memastikan bahwa sistem tetap stabil dan tidak mengalami degradasi kinerja, ya, seiring berjalannya waktu. Selain itu, pengujian ini juga dapat mengungkapkan adanya bug atau masalah yang hanya muncul setelah penggunaan yang berkepanjangan. Yang ke-8 yaitu melakukan uji beban. Ya, uji beban ini dilakukan untuk mensimulasikan kondisi penggunaan ekstrim seperti pemrosesan data dalam jumlah besar misalnya, atau beban pengguna yang tinggi. Tujuannya apa ini? Tujuannya adalah untuk memastikan bahwa sistem dapat menangani tekanan operasional yang besar tanpa mengalami gangguan atau penurunan kinerja. Dan yang berikut adalah
dalam langkah pengujian sistem, yaitu memverifikasi keakuratan input dan output. Nah, ini tujuannya untuk memastikan bahwa data yang dimasukkan ke dalam sistem diproses dengan benar dan menghasilkan output yang sesuai. Nah, verifikasi ini dilakukan dengan memasukkan data yang telah diketahui hasilnya, ya, dan membandingkan output sistem dengan ekspektasi awal. Jika tidak terdapat atau jika terdapat ketidaksesuaian begitu ya, maka perlu dilakukan perbaikan agar sistem yang menghasilkan data atau dapat menghasilkan data yang akurat dan dapat dipercaya. Pengujian sistem informasi tidak hanya melibatkan pengujian fungsional yang berfokus pada sejauh mana sistem memenuhi kebutuhan pengguna dan tujuan bisnis, tetapi juga mencakup evaluasi terhadap aspek non-fungsional. Aspek-aspek ini sangat penting untuk memastikan bahwa sistem tidak hanya berfungsi dengan baik, tetapi juga dapat beroperasi secara efisien, aman, dan kompatibel dengan berbagai lingkungan yang digunakan. Aspek non-fungsional yang biasanya diuji mencakup kinerja, keamanan, dan kompatibilitas yang semuanya memiliki peran penting dalam kesuksesan dan keberlanjutan penggunaan sistem informasi. Salah satu aspek non-fungsional yang sangat penting dalam pengujian sistem adalah kinerja itu sendiri. Pengujian kinerja dilakukan untuk memastikan bahwa sistem dapat menangani beban kerja yang diharapkan tanpa mengalami penurunan kualitas layanan. Ini termasuk pengujian terhadap kecepatan respons, waktu pemrosesan data, dan kapasitas untuk menangani sejumlah besar pengguna atau transaksi secara bersamaan. Pengujian ini penting untuk memastikan bahwa sistem tidak hanya dapat berfungsi secara baik dalam kondisi normal, tetapi juga dapat bertahan dalam situasi beban berat yang mungkin terjadi dalam operasional sehari-hari. Selanjutnya kita akan membahas berkaitan dengan pemeliharaan sistem. Pemeliharaan sistem informasi merupakan serangkaian upaya yang dilakukan untuk memastikan bahwa sistem tetap berfungsi dengan baik dan dapat memenuhi kebutuhan pengguna. Pemeliharaan ini mencakup berbagai aspek utama, yaitu memperbaiki kerusakan atau kesalahan yang terjadi dalam sistem, menjaga stabilitas dan keandalan sistem, menanggulangi potensi gangguan yang dapat menghambat operasional, serta mengembangkan sistem agar dapat terus beradaptasi dengan perubahan kebutuhan dan teknologi. Dengan pemeliharaan sistem yang tepat, sistem informasi dapat bekerja secara optimal dan memberikan manfaat yang maksimal bagi penggunanya. Salah satu tujuan dari pemeliharaan sistem ini adalah untuk meningkatkan efisiensi dalam operasional sistem. Perbaikan dilakukan ketika terdapat kesalahan atau bug yang mengganggu jalannya sistem, sehingga masalah dapat segera diatasi sebelum berdampak lebih luas. Selain itu, sistem juga harus dijaga agar tetap berjalan dengan stabil dan tidak mengalami penurunan kinerja seiring waktu. Dengan pemantauan yang rutin, berbagai masalah teknis dan masalah teknis ini dapat dideteksi begitu lebih awal
dan dicegah sebelum menimbulkan gangguan yang lebih besar. Selain memperbaiki dan menjaga sistem, pemeliharaan juga mencakup langkah-langkah untuk menanggulangi gangguan yang mungkin terjadi. Ancaman seperti serangan cyber, kegagalan perangkat keras, atau kesalahan pengguna dapat mengganggu operasional sistem jika tidak ditangani dengan baik. Oleh karena itu, sistem perlu dilengkapi dengan mekanisme perlindungan seperti sistem keamanan yang diperbarui secara berkala, pencadangan data, serta prosedur memulihkan bencana untuk memastikan data dan fungsi sistem tetap aman dan dapat dipulihkan dengan cepat jika terjadi kegagalan. Salah satu alasan utama pemeliharaan sistem ini adalah adanya kesalahan yang baru terdeteksi setelah sistem mulai digunakan. Meskipun sistem telah melalui berbagai tahap pengujian sebelum diterapkan, dalam praktiknya seringkali terdapat atau ditemukan bug atau kesalahan yang tidak teridentifikasi sebelumnya. Oleh karena itu, pemeliharaan diperlukan untuk memperbaiki masalah ini agar sistem dapat terus berjalan dengan baik tanpa mengganggu pengguna. Selain itu, kebutuhan pengguna yang harus berkembang juga menjadi faktor penting dalam pemeliharaan. Permintaan baru seperti peningkatan fitur atau perubahan tampilan antarmuka ya atau interface seringkali muncul seiring dengan meningkatnya ekspektasi terhadap sistem. Sehingga sistem perlu diperbaiki untuk tetap relevan dan sesuai dengan kebutuhan penggunanya. Selain perubahan dari dalam, sistem juga mampu menyesuaikan diri dengan dinamika lingkungan luar, seperti perubahan dalam dunia bisnis atau kebijakan yang mempengaruhi operasional perusahaan, misalnya jika sebuah organisasi mengadopsi model bisnis baru atau mengikuti regulasi baru, sistem informasi yang digunakan harus disesuaikan agar tetap mendukung operasional dengan efektif. Perubahan ini bisa mencakup penyesuaian pada alur kerja, integrasi dengan sistem lain, atau peningkatan kapasitas untuk menangani volume data yang lebih besar. Tidak hanya itu, pemeliharaan juga sangat penting untuk mengatasi ancaman keamanan dan masalah teknis lainnya ya. Serangan malware yang dapat merusak data, mencuri informasi, atau bahkan mengganggu keseluruhan operasional sistem. Oleh karena itu, sistem harus dilindungi dengan pembaruan keamanan dan mekanisme deteksi dini terhadap ancaman cyber. Selain itu, masalah teknis seperti file yang korup atau perangkat keras yang mulai melemah juga dapat mempengaruhi stabilitas sistem. Dengan pemeliharaan yang rutin, baik dalam bentuk pembaruan perangkat lunak maupun pergantian perangkat keras yang sudah tidak optimal, sistem dapat terus berfungsi dengan baik dan memberikan kinerja yang maksimal. Pemeliharaan sistem merupakan suatu proses berkelanjutan yang sangat penting untuk menjaga keberlanjutan dan performa optimal dari suatu sistem. Ada berbagai jenis pemeliharaan yang dilakukan untuk memastikan bahwa sistem tetap relevan, efisien, dan dapat mendukung kebutuhan bisnis yang terus berkembang.
Ada 4 gitu ya dalam pemeliharaan sistem, yaitu pemeliharaan korektif, adaptif, perfektif, dan preventif. Nah, setiap jenis pemeliharaan ini memiliki tujuan yang berbeda-beda dan dilakukan pada waktu yang berbeda pula dalam siklus hidup sistem begitu. Akan saya kupas satu-satu ya dari jenis-jenis pemeliharaan sistem ini. Yang pertama adalah pemeliharaan korektif. Ini adalah jenis pemeliharaan yang dilakukan untuk memperbaiki kesalahan atau cacat yang ada dalam sistem informasi. Kesalahan ini mungkin terjadi pada tahap desain ya, atau pengkodean, atau implementasi sistem itu sendiri. Ketika kesalahan terdeteksi, baik melalui pengujian maupun selama penggunaan sistem, pemeliharaan korektif akan dilakukan untuk memperbaiki fungsi atau proses yang terganggu. Contoh nih misalnya ya, kesalahan yang dapat diperbaiki melalui pemeliharaan korektif ini meliputi bug perangkat lunak ya, ketidaksesuaian antara antarmuka pengguna dan fungsi sistem, atau kesalahan dalam pengolahan data misal. Ya. Jadi pemeliharaan ini bertujuan untuk memastikan bahwa sistem kembali berfungsi seperti yang diharapkan setelah adanya masalah atau kesalahan teknis. Yang kedua adalah pemeliharaan adaptif yang berfokus pada perubahan sistem untuk mengakomodasi perubahan kebutuhan bisnis atau lingkungan operasional. Nah, kebutuhan bisnis yang berubah biasanya ya seiring dengan perkembangan pasar, peraturan baru, atau teknologi baru, seringkali memerlukan perubahan pada sistem informasi yang ada. Jadi, pemeliharaan adaptif ini memungkinkan sistem untuk beradaptasi dengan perubahan. Seperti contoh yang tadi saya sebutkan. Yang ketiga adalah pemeliharaan perfektif. Ini bertujuan untuk meningkatkan kinerja dan fungsionalitas sistem tanpa mengubah tujuan utama sistem itu sendiri. Nah, perubahan ini bisa meliputi peningkatan kinerja proses, peningkatan kegunaan antarmuka pengguna, atau penambahan fitur tambahan yang mungkin tidak diharapkan namun dapat memperkaya pengalaman pengguna. Ya, misal nih, sistem yang sudah ada mungkin membutuhkan penyesuaian untuk meningkatkan kecepatan proses atau memperkenalkan antarmuka yang lebih intuitif. Jadi meskipun fitur baru mungkin tidak langsung dibutuhkan, ya. Nah, pemeliharaan perfektif ini memberikan nilai tambah bagi pengguna dan dapat memperpanjang umur sistem. Berikutnya yang keempat adalah pemeliharaan preventif, ya. Bertujuan untuk mengurangi kemungkinan kesalahan atau masalah yang mungkin terjadi di masa depan begitu. Nah, yang perlu dipahami juga, jenis pemeliharaan ini dilakukan dengan melakukan pemantauan sistem secara rutin dan membuat perubahan untuk mencegah masalah sebelum terjadi. Nah, misalnya, pemeliharaan preventif ini dapat mencakup pembaruan perangkat lunak untuk menutup celah keamanan yang diketahui, atau peningkatan kapasitas server untuk menghindari penurunan kinerja atau pembaruan rutin yang dapat mengurangi risiko gangguan, gitu ya. Jadi secara keseluruhan keempat jenis pemeliharaan sistem ini bekerja sama untuk memastikan bahwa sistem informasi tetap berfungsi dengan baik, dapat beradaptasi dengan kebutuhan baru, dan terus meningkatkan kinerjanya. Selanjutnya ini akan saya sampaikan langkah-langkah pemeliharaan sistem. Jadi
Pemeliharaan sistem informasi melibatkan berbagai langkah-langkah yang tujuannya untuk memastikan bahwa sistem tetap berfungsi dengan optimal, memenuhi kebutuhan organisasi, dan dapat beradaptasi dengan perubahan yang terjadi. Langkah-langkah pemeliharaan ini mencakup penggunaan sistem, audit sistem, penjagaan sistem, perbaikan sistem, gitu ya, dan peningkatan sistem. Nah, setiap langkah juga memiliki tujuan dan metode yang berbeda, namun semuanya berkontribusi untuk menjaga kelancaran operasional dan keberlanjutan sistem informasi. Nih, langkah yang pertama adalah penggunaan sistem. Jadi dalam pemeliharaan yang dilakukan, ini memastikan bahwa sistem digunakan sesuai dengan fungsi dan tujuan yang telah ditetapkan. Dalam tahap ini, pengguna memanfaatkan sistem untuk tugas-tugas rutin atau operasi sehari-hari. Penggunaan yang benar dan konsisten dapat menunjang ya, atau dapat memastikan bahwa sistem berfungsi seperti yang diinginkan. Selain itu, pemahaman yang baik tentang cara menggunakan sistem secara efisien akan meminimalkan risiko kesalahan operasional yang dapat mempengaruhi kinerja sistem itu sendiri. Itu yang pertama ya. Yang kedua adalah audit sistem. Ya. Jadi dalam pemeliharaan yang melibatkan evaluasi dan penilaian formal terhadap sistem yang sudah dapat diterapkan begitu, audit ini bertujuan untuk menentukan seberapa baik sistem dapat memenuhi kriteria kinerja yang telah ditetapkan, termasuk kinerja, keamanan, dan efektivitas sistem. Penelaahan ini seringkali dilakukan setelah penerapan sistem dan bisa dilakukan oleh auditor internal ya, yang memiliki pengetahuan mendalam tentang sistem dan kebutuhan organisasi. Hasil dari audit ini memberikan wawasan yang berguna untuk perbaikan sistem atau untuk mengidentifikasi area yang membutuhkan perhatian lebih, serta untuk memastikan bahwa sistem masih relevan dengan tujuan bisnis yang ada. Yang ketiga adalah penjagaan sistem. Penjagaan sistem ini merupakan langkah yang sangat penting untuk memastikan bahwa sistem tetap berjalan dengan baik dari waktu ke waktu. Dalam tahap ini, pemantauan rutin dilakukan untuk memeriksa kinerja sistem, termasuk pengecekan terhadap keamanan dan kemutakhiran sistem. Penjagaan sistem ini juga melibatkan pemantauan terhadap perubahan lingkungan yang dapat mempengaruhi sistem itu sendiri, seperti pembaruan perangkat kelas, ya, perangkat lunak, atau perubahan dalam kebutuhan organisasi. Jika terjadi perubahan lingkungan atau modifikasi pada desain perangkat, ya, perangkat keras maupun perangkat lunak maksudnya adalah penjagaan sistem membantu memastikan bahwa sistem tetap dapat berfungsi dengan baik dan efisien setelah perubahan tersebut diterapkan. Ya, itu langkah dalam penjagaan sistem. Terus berikutnya adalah perbaikan sistem. Perbaikan sistem ini dilakukan ketika terjadi kesalahan atau masalah teknis dalam operasi sistem yang tidak terdeteksi pada tahap pengujian. Ya. Masalah ini bisa berupa bug dalam program, kesalahan logika, atau kelemahan desain yang hanya muncul setelah sistem beroperasi dalam jangka waktu tertentu.
Proses perbaikan ini penting untuk memastikan bahwa sistem tetap berjalan lancar tanpa gangguan yang dapat menghambat produktivitas atau merusak data. Ya, perbaikan ini ya bisa dilakukan melalui perbaikan atau perbaruan perangkat lunak, ya, atau perubahan pada kode program untuk memperbaiki kesalahan-kesalahan yang ditemukan. Tuh ya. Selanjutnya yang terakhir adalah peningkatan sistem, yaitu memiliki tujuan untuk memodifikasi sistem guna meningkatkan kinerja atau menambah fungsionalitasnya. Nah, peningkatan ini seringkali dilakukan setelah sistem beroperasi untuk beberapa waktu. Ketika pengguna atau manajer organisasi mulai melihat potensi untuk memperbaiki atau memperluas fungsionalitas sistem. Ya, misalnya peningkatan bisa melibatkan penambahan fitur-fitur baru, peningkatan kapasitas sistem, atau optimasi proses yang ada. Nah, proses ini biasanya dimulai dengan identifikasi kebutuhan oleh manajer atau pengguna, yang kemudian diteruskan kepada tim spesialis informasi untuk melakukan modifikasi yang diperlukan. Peningkatan sistem ini penting ya untuk menjaga agar sistem tetap relevan dan dapat mendukung perkembangan bisnis yang terus berubah. Demikian tadi materi berkaitan dengan pengujian dan pemeliharaan sistem. Semoga membawa manfaat dan mohon maaf kalau ada mungkin hal-hal yang kurang atau salah. Tetap selalu semangat ya rekan-rekan muda semua dan rekan-rekan mahasiswa. Sukses selalu buat Anda. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.